Salam, selamat pagi Ibu Bapa sidang Jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini Selasa 8 September 2020. Firman Tuhan sesuai Almanak Nas GKE itu terambil dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama terlebih dulu memohon kuasa Roh Kudus, kita bersatu hati di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur dan bersukacita atas perkenanan Tuhan untuk kami menikmati hari baru yang Engkau berikan buat kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dan menguasai kami. Dan melewati firman-Mu, kami semakin bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 di bawah judul Kepatuhan kepada Pemerintah. Ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dari Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 7 ini saya mengambil satu tema, kepatuhan pada pemerintah. Saya mau mengajak kita untuk melihat arti kata patuh. Patuh artinya suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Jadi, kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Nah, mengapa kita harus patuh pada pemerintah? Dari nas yang kita baca pada pagi hari ini, ada 3 alasan mengapa kita harus patuh kepada pemerintah. Yang pertama, bisa kita lihat pada ayat yang ke-1b, yang mengatakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Implikasinya bisa kita lihat pada ayat yang kedua yang berbunyi, sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan juga pada ayat yang ke-6b, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Yang kedua, mengapa kita harus patuh kepada pemerintah? Poin yang kedua ini bisa kita lihat pada ayat yang keempat. Karena pemerintah ada untuk kebaikanmu. Kita bisa bayangkan kalau dalam sebuah kota tidak ada pemerintah yang mengaturnya, maka kota itu akan kacau. Oleh sebab itu, pemerintah ada untuk kebaikan kita. Karena adanya pembatasan-pembatasan
aturan-aturan tertentu untuk melindungi kita. Dan Allah menetapkan pemerintah sebagai pelaksana keadilan, membatasi kejahatan dengan menghukum pelaku kesalahan, serta melindungi orang yang baik di dalam masyarakat. Yang ketiga, mengapa kita harus patuh kepada pemerintah? Itu bisa kita lihat pada ayat yang keempat B yang mengatakan, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Mengapa kita harus tunduk kepada pemerintah? Karena pemerintah diberikan hak penuh untuk menyandang pedang dan menghukum orang yang berbuat jahat. Pedang ini memberi implikasi, yaitu hukuman mati yang berbuat jahat. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen di dalam kepatuhan kita kepada pemerintah? Sikap kita sebagai orang Kristen di dalam mematuhi pemerintah hanya dapat dimungkinkan dengan sikap baik kita. Yang pertama, kita baik, kita tertib, membuat kita merdeka melakukan apa saja. Apa yang kita takut selama kita berada dalam sikap baik, selama kita dalam kebenaran-kebenaran, maka semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, sikap kita sebagai orang Kristen di dalam kepatuhan kepada pemerintah yang tidak kalah penting, yaitu kita bisa bertanggung jawab, dan yang sangat elegan yang diajarkan dan digambarkan oleh Alkitab, yang menciptakan situasi kebersamaan yang kuat, yang hebat ketika kita bertanggung jawab di dalamnya. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai warga gereja, tidak bisa lagi kita berpangku tangan hidup untuk diri kita sendiri. Mari kita melakukan tugas kita sebagai warga negara, sebagai jemaat Tuhan yang baik, yang patuh kepada pemerintah, tetapi patuh yang bertanggung jawab. Artinya melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan kehendaki. Kiranya dengan kepatuhan ini kita mampu menghormati, menunjukkan sikap baik, tanggung jawab kita sebagai warga negara dan sebagai jemaat Tuhan terhadap pemerintah yang ada. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Sekiranya firman-Mu itu dapat kami nyatakan dalam hidup kami. Kiranya kepatuhan, ketaatan, dan sikap tunduk kepada pemerintah itu menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa terkhusus untuk Hosana Puruk Jauh. Tuhan, Engkau memberkati majelis yang ada di sana, memberkati pendeta, penetua, dan diakon, memberkati pekerjaan mereka, memberkati pelayanan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa untuk setiap usaha pekerjaan anak jemaat-Mu yang ada di Hosana. Bapa, sekiranya Engkau selalu menolong dan menyertai. Terlebih Engkau memberi keberhasilan dan kesuksesan di semuanya itu. Berikan selalu kekuatan dan kesehatan di dalam hari-hari hidup yang Engkau berikan. Khususnya di dalam mereka melewati hari-hari hidup mereka. Tuhan, Engkau menjaga, melindungi, memberkati, menjauhkan mereka dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk virus corona yang masih melanda bangsa dan negara kami, dan tidak hanya kami, tapi bangsa-bangsa lain. Sekiranya Tuhan Engkau memberikan kami kemampuan, hikmat, dan campur tangan yang daripada Tuhan, agar virus ini
jauh dan musnah di bangsa dan negara kami ini, dan khususnya di seluruh dunia ini, agar kami mampu menjalani hari-hari hidup kami dengan terus mengandalkan Tuhan. Dan di samping itu pula kami memohon campur tangan Tuhan, supaya dengan adanya virus corona ini, hidup kami semakin bijaksana, hidup kami semakin berhikmat, dan tidak meninggalkan protokol kesehatan dan anjuran-anjuran pemerintah lainnya. Dan kami memohon juga agar penyertaan yang daripada Tuhan itu terus kami rasakan di sepanjang pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami seluruhnya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.